Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin menjelaskan topik yaitu bagaimana figur seorang biku yang baik di mata Buddha. Nah, untuk menjelaskan itu, Bante mengambil atau mengutip cerita di kitab Vinaya Parajika Pali. Di peraturan ke-13 dari peraturan Sangghadisesa para biku, ada cerita bahwa peraturan itu diturunkan oleh Buddha dikarenakan latar belakang bahwa di satu desa ada biku baik tidak mendapat derma makan, tetapi umat-umat di desa tersebut malah menyanjung biku-biku yang tinggal di desa tersebut karena biku-biku di sana ramah, bergaul dan dekat dengan umat awam. Nah, jadi waktu itu Bante Mahakassapa, yang dikenal dengan sosok figur yang baik di khususnya tradisi Theravada. Nah, waktu itu Bante Mahakassapa juga sangat strict, sangat tekun menjunjung tinggi latihan seperti tinggal di hutan, sedikit keinginan dan lain sebagainya. Nah, waktu itu Bante Mahakassapa datang ke satu desa. Nah, di desa tersebut pada saat Bante Mahakassapa datang untuk menerima derma makan atau mengembara mengumpulkan derma makan, waktu itu umat-umat desa, warga desa seperti antipati terhadap Bante Mahakassapa karena melihat gerak-gerik Bante Mahakassapa, sikapnya, mereka lalu jadi tidak ingin berderma gitu ya. Nah, bagaimana kelakuan atau tindakan Bante Mahakassapa waktu memasuki desa ya? Artinya waktu itu Bante Mahakassapa mengendalikan seluruh indranya dengan terus melihat ke bawah gitu ya. Nah, kemudian tanpa menegur, tanpa menyapa, tanpa beramah tamah dengan para warga. Ya. Jadi waktu itu hanya diam saja untuk menerima derma makan tanpa melewati satu rumah pun. Nah, waktu itu warganya jadi aneh dengan biku yang seperti ini, karena ternyata kebiasaan biku-biku yang tinggal di desa tersebut adalah bergaul, merangkai bunga bersama umat, kemudian menari, menonton, dan lain sebagainya. Sangat akrab dengan umat awam, sangat ramah dan selalu menegur sapa gitu ya, tegur sapa dengan umat. Nah, jadi di mata umat desa tersebut atau warga desa tersebut, Bante Mahakassapa ini aneh ya, karena tidak ramah ya, selalu melihat ke bawah dan lain sebagainya. Justru malah menyebut Bante Mahakassapa sebagai biku yang hanya bergaul dengan bangsawan. Jadi waktu itu akhirnya Bante Mahakassapa tidak mendapat derma makan di desa tersebut ya. Nah, hingga akhirnya satu umat saja ya yang keluar untuk berderma makan lalu menginformasikan ke Bante Mahakassapa bahwa karena biku-biku di desa ini memang kelakuannya itu sangat dekat dengan warga desa. Oleh sebab itu Bante mungkin dipandang aneh, jadinya mereka pada tidak mau berdana kepada Bante gitu ya. Ada dijelaskan oleh salah satu warga desa yang memahami gitu ya sikap seharusnya seorang biku. Nah, akhirnya berita ini sampai juga ke Buddha, akhirnya memunculkan peraturan Sangghadisesa yang ke-13 perihal menghancurkan atau merusak sadha umat. Jadi dijelaskan bahwa kalau biku terlalu dekat dengan umat gitu ya, bersenda gurau, terus ngobrol sepanjang hari, dekat sama umat ramah tamah, bermain, menari, menonton, dan merangkai bunga, dan lain sebagainya, dengan umat awam ya itu disebut sebagai justru menurunkan atau merusak sadha mereka. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat contohnya di Candu Pamasutta, di Kassapa Samyutta, Samyutta Nikaya buku kedua,
Nah, di sana banyak ya perihal Bhante Mahakasapa berinteraksi dengan Buddha. Juga ajaran-ajaran Buddha langsung ke Bhante Mahakasapa atau bagaimana Bhante Mahakasapa berdiskusi perihal kondisi Buddha Sasana dengan Sang Buddha. Nah, di Kasampa Samyutta banyak dijelaskan. Nah, salah satunya yang sangat menarik adalah Candu Pamasutta. Waktu itu Buddha memanggil para biku, memberi nasihat kepada para biku untuk bersikap seperti bulan, katanya, ya. Yang mana akhirnya Buddha memuji Bhante Mahakasapa karena bersikap seperti bulan, katanya, ya. Nah, bersikap seperti bulan itu gimana? Karena bulan itu seperti tampak baru setiap harinya. Setiap malam kalau kita melihat bulan, ya, nah, bulan selalu baru, artinya selalu berubah ya. Kalau dari bulan purnama, lalu dia akan berkurang, semakin lama menghilang. Ya. Kemudian nanti setelah menghilang muncul lagi bulan sabit dan lain sebagainya. Jadi setiap malam bulan purnama selalu tampak baru. Ya. Nah, juga contohnya ya Buddha bilang seperti biku itu harusnya bersikap seperti jara udapanang ya, jarupadanang, jarudapanang. Nah, itu adalah sumur tua. Ya. Harus bersikap seperti sumur tua, katanya. Sumur tua seperti apa? Ya. Kemudian Buddha juga bilang seperti melihat daerah pegunungan yang tidak rata. Artinya ada yang jurang, ya, ada yang bagian rata, ada jurang lagi, gitu ya. Jadi kita, apalagi kalau gunung sampai tertutup banyak semak, gitu ya. Itu kan kita nggak pernah tahu di balik semak itu apakah jurang atau tanah rata. Ya. Nah, contohnya seperti melihat jurang di pegunungan yang tidak rata. Kemudian juga seperti melihat katanya nadi widugam, ya kan? Seperti sungai yang sulit dilewati gitu, misalnya arusnya sangat deras gitu ya. Nah, kalau kita melihat sumur tua atau daerah pegunungan yang banyak jurangnya, lerengnya ya, atau misalnya melihat sungai yang sangat deras, apa yang muncul di dalam batin kita? Kita menarik diri ya karena takut jatuh toh ya. Apalagi sumur tua ya kan, rapuh dia. Kemudian biasanya di dalam sumur tua ada apa? Nah, kalau sumurnya sudah kering dan tua seperti itu, di bawah mungkin ada ular tinggal atau hewan buas tinggal di dalamnya. Jadi kalau rapuh dan kejatuh ke dalam ya, wah bisa bahaya ya. Bahayanya nyawa kita bisa hilang. Begitu juga kalau kita melihat pegunungan ya, yang banyak jurang atau areanya tidak rata. Begitu juga kalau kita melihat sungai yang deras. Kita langsung menarik diri. Nah, sudah seharusnya demikian kata Buddha ya. Apakah sewa kayang, apakah citang, ewa mewa kobi kawe, candu pamakulani upasangkamata. Nah, jadi Buddha bilang bahwa seorang biku itu harus apakah kayang. Ya? Jadi sikap tubuhnya itu kayak menarik diri gitu ya. Jadi bukan malah mendekati umat seperti itu ya. Atau apakah citang ya, batinnya juga seperti menarik diri gitu. Bukan seperti langsung akrab gitu ya, langsung hangat, akrab ke umat malah nyapa duluan gitu ya. Nah, dengan demikian ya seseorang biku itu harus seperti bulan katanya ya. Bulan itu kayak selalu menarik diri ya di balik awan gitu ya. Di langit itu dia pelan-pelan turun hilang gitu ya. Jadi demikian juga seorang biku pada saat mendekati umat atau warga ya, seharusnya menarik diri secara fisik juga batin ya. Nah, kemudian tapi juga ya bukan berarti jadi kasar ya. Jadi sengaja kasar ke umat awam supaya umatnya takut ya, menjauh gitu juga bukan katanya ya. Nica nawaka kulesu apa gabha katanya ya. Nah, seperti selalu ketemu umat ini kayak baru bertemu ya. Kayak hari ini baru kenal gitu ya. Bukan yang mungkin dulu-dulunya udah akrab seperti itu, bukan ya, tapi seperti ketemu orang baru itu setiap harinya. Tapi juga apa gabha katanya, tidak kasar, baik dari ucapan maupun perbuatan. Ya.
Nah, jadi di pandangan kita itu biku itu seharusnya tuh malah yang apa? Yang menjaga indranya. Jadi waktu pindah cara itu malah ndak ngobrol, ndak ramah gitu ya. Ketemu umat juga bukannya langsung say hello, langsung nanyain perihal kondisi rumah tangga dan lain sebagainya, bisnis dan lain sebagainya ya. Apalagi perihal hal-hal duniawi ya. Nah, tapi juga bukan berarti kasar ya, dalam arti semua ucapannya dipatahkan seperti itu ya, seperti seolah-olah mau mengusir gitu, juga bukan ya. Nah, kemudian ya, Buddha menjelaskan lagi. Waktu itu Buddha mengangkat tangan ya ke udara, terus menggerak-gerakkan tangannya. Waktu itu menunjukkan kepada biku bahwa biku melihat tangan Buddha ya, apakah tangan Buddha ini melekat? Nah, karena bergerak bebas di angkasa seperti itu ya maksud Buddha. Jadi oleh sebab itu juga seorang biku waktu berinteraksi sama umat ya, na sajati, na gaihati, na bajhati. Ya. Na sajati artinya tidak melekat. Na gaihati artinya tidak terseret. Ya. Nah, na bajhati artinya tidak terikat. Ya. Nah, kalau melekat, terikat itu gimana? Ya, misalnya umatnya sedih, bikunya juga sedih. Ya. Kalau umatnya bisnis sedang drop gitu ya, biku juga jadi khawatir, was-was, cemas gitu ya. Jadi ikut sedih juga kalau misalnya umatnya sedang tidak enak badan atau anggota keluarga meninggal dan lain sebagainya. Nah, gai hati terseret itu contohnya gimana? Nah, misalnya kayak umat sering mengajak para biku untuk pergi entahlah mungkin cuci mata. Ya. Jadi kadang-kadang itu mengajak biku, bikunya juga ikut keseret ya. Waktu umatnya bahagia, dia juga bahagia. Nah, kadang-kadang diajak nonton, diajak dengar lagu, bahkan ada yang diajak main games. Jadi kalau biku tidak ada pengendalian diri, terseret kemana-mana. Ya. Nah, akhirnya hanya seperti menyenangkan umat ya, atau bahkan ya seperti umat awam sikapnya. Berbicara juga bisa keseret. Contohnya, misalnya umatnya tertawa terbahak-bahak, bikunya juga tertawa terbahak-bahak ya. Atau ceritanya semakin seru ya, semakin besar suaranya ya. Nah, bikunya juga ikut semakin besar suaranya. Nah, itu artinya tidak ada pengendalian diri, terseret dalam kondisi atau situasi pembicaraannya. Nah, itu juga yang tidak diinginkan oleh Buddha. Jadi seharusnya itu katanya seperti apa? Bante Mahakasapa katanya. Bante Mahakasapa seperti apa? Batinnya itu tidak melekat, tidak terseret, tidak terikat ya pada saat berinteraksi dengan umat awam. Kemudian dalam batin Bante Mahakasapa beliau berpikir, labhantu labha kama punya kama karontu punyani. Ya, itu apa? Jika orang menginginkan ya kebajikan, biarlah dia mendapatkan kebajikan. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, biarlah ia mendapatkan sesuatu, gitu ya. Nah, waktu itu Bhante Mahakasapa di dalam batinnya tidak iri, ya, tidak iri. Artinya sebagaimana pada saat diri sendiri mendapatkan sesuatu, batin itu bahagia, senang dan puas, begitu juga waktu melihat orang lain mendapatkan sesuatu, maka Bhante Mahakasapa di dalam batinnya juga ikut senang, ikut puas. Jadi ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, gitu ya. Nah, dengan demikian juga seorang biku tidak seharusnya memberikan bahkan ceramah ya, ke umat awam itu dengan keinginan agar mendapatkan penghormatan, pujian dari umat awam. Ya. Nah, kalau zaman sekarang berarti semakin banyak subscriber, semakin banyak yang like. Nah, jadi seharusnya biku itu gimana? Ya, pada saat mengajarkan dhamma, itu niatnya adalah supaya umat ya itu tahu apa yang dhamma, apa yang bukan dhamma, apa yang winaya, apa yang bukan winaya, gitu ya. Nah, setelah mereka tahu yang diharapkan apa? Agar mereka dapat melatihnya sesuai dengan dhamma dan winaya, gitu ya. Kemudian salah satunya lagi atas belas kasih terhadap
umat awam, ya, atau yang mendengarkan ceramah supaya mereka bisa terbebas dari penderitaan mereka, gitu ya. Kemudian atau hanya untuk melestarikan dhamma, ya, supaya orang tahu dhamma yang sejati itu seperti apa. Nah, jadi niatnya adalah kebanyakan itu untuk apakah demi kelestarian dhamma atau demi agar orang lain bisa melatih dhamma dan akhirnya terbebas dari penderitaan di dalam samsara. Jadi niatnya itu murni, ya, untuk bukan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak lagi, ketenaran yang lebih banyak lagi, penghormatan, pujian atau bahkan perlakuan yang baik atau spesial. Ya. Nah, waktu Buddha juga di Tatiya Owada Sutang, ya, di Kasapa Samyutta juga, waktu itu Buddha minta, ya, Bhante Mahakassapa untuk memberikan nasihat ke para biku. Nah, tapi Bhante Mahakassapa menolak. Nah, sebetulnya Bhante Mahakassapa seringkali menolak, ya, pada saat Buddha meminta Bhante Mahakassapa untuk memberikan nasihat kepada para biku pada saat itu loh, ya, pada saat masih ada Buddha. Jadi di satu sisi Buddha seperti mau mengangkat, ya, nama baik Bhante Mahakassapa di depan para biku, di mana ada Buddha sendiri tapi Buddha tidak memberikan nasihat, malah Bhante Mahakassapa yang diminta untuk memberikan nasihat di depan Buddha. Ya. Tapi Bhante Mahakassapa menolak. Menolaknya kenapa? Karena Bhante Mahakassapa bilang bahwa biku-biku zaman sekarang, zaman dulu, ya, maksudnya zaman Buddha dulu pun, ya, sudah sulit ditegur, ya, atau sulit sabar pada saat menerima teguran, kritikan, masukan, ya, nasihat. Jadi Bhante Mahakassapa cenderung untuk tidak mau memberikan nasihat ke para biku, bahkan di zaman Buddha. Ya. Nah, karena beberapa kali menolak seperti itu, ya, Buddha sendiri pun juga langsung memberikan pernyataan di Tatiya Owada Sutang kepada Bhante Mahakassapa. Buddha menjelaskan bahwa, ya, di zaman dulu, ya, para biku itu senang gitu pada saat melihat biku-biku yang baik datang ke wihara mereka. Biku yang baik itu seperti apa? Contohnya, biku yang tinggal di hutan, ya, juga yang memotivasi biku-biku lain untuk tinggal di hutan. Kemudian biku yang setiap hari, ya, atau sering melatih latihan, yaitu mengumpulkan derma makan dari rumah ke rumah. Ya. Kemudian juga menggunakan jubah yang dikumpulkan dari bahan-bahan kain yang dibuang orang. Ya. Kemudian hanya menggunakan tiga jubah saja, dan juga sedikit keinginan, mudah merasa puas, suka tinggal di tempat yang sepi atau yang terpencil, gitu ya. Kemudian juga para biku suka tinggal sendiri, artinya tidak suka berkumpul-kumpul, tidak suka keramaian, ya. Biku yang tekun, ya. Nah, biku-biku yang seperti ini justru di zaman dulu itu biku-biku yang lain suka mengundang. Kalau ada biku-biku punya kualitas seperti ini, malah diundang ke wiharanya, malah dipuji, ditanya namanya siapa, dikasih tempat duduk, dikasih tempat tinggal. Ya. Artinya dihormati. Nah, tapi belakangan, ya, Buddha menjelaskan sendiri bahwa biku-biku belakangan tidak suka lagi biku yang tinggal di hutan, yang menggunakan jubah kasar, ya, kita bilangnya jubah yang tidak halus, kemudian sedikit keinginan, sedikit barang-barangnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Malah tidak suka lagi belakangan. Yang diundang ke wihara apa? Biku-biku yang terkenal. Ya. Biku-biku yang seperti apa? Nyato yasasi labhi jiwara pinda pata senasana gilana pacaya bhesaja parikharang tang terang biku asanena nimanteti. Ya. Jadi yang diundang itu atau yang dikasih tempat tinggal, dikasih tempat duduk, ya, atau yang dimuliakan itu adalah biku-biku yang terkenal, ya, yang banyak pengikutnya,
yang pendapatannya banyak, artinya banyak yang berdana gitu ya ke dia. Jadi yang barangnya banyak, perolehannya banyak. Nah, biku-biku yang seperti itu yang malah diundang ya, malah yang dijadikan figur. Nah, belakangan biku-biku muda juga mau menjadi biku yang terkenal, banyak pengikutnya, terus mendapat banyak perolehan. Nah, Buddha sendiri bilang bahwa biku-biku yang seperti itu malah membuat biku-biku yang lainnya menjadi berbahaya tinggal di dalam Buddha Sasana ini. Ya. Jadi disebut sebagai upaduta brahmacari. Jadi kehidupan sucinya itu udah rusak. Brahmacarupa dawena abhipatthana brahmacari abhipathanena. Di dalam kehidupan kesuciannya dia justru malah semakin banyak keinginannya. Ya, bukan semakin menipis atau bahkan mencabut nafsu keinginannya. Ya. Nah, jadi justru Buddha bilang bergaul sama biku-biku yang seperti itu berbahaya. Nah, jadi kenapa Bante tergerak untuk memberikan topik hari ini? Itu karena Bante melihat ya, banyak umat yang malah menghargai ya biku yang ramah, yang terkenal, yang banyak pengikut. Ya. Sebetulnya kadang terkenal dan banyak pengikut itu tidak bisa dihindari. Ya. Nah, tapi yang ramah, yang selalu menegur sapa umat duluan, ya, atau dekat dengan umat, perhatian dengan umat, tetapi biku yang menjaga indera, selalu meditasi, yang suka tinggal di tempat terpencil, menghindari umat, ya, tidak suka berkumpul-kumpul, itu malah dihindari. Dihindari, bahkan untuk beberapa umat bahkan bisa memandang remeh biku-biku yang malah suka berlatih. Ya. Nah, tapi hati-hati juga, ada beberapa biku yang suka tinggal di tempat terpencil ya, tetapi ternyata tidak berlatih, entah ngapain. Nah, tentunya sekarang kita tahu ya, figur biku yang baik di mata Buddha seperti apa dari contoh-contoh cerita yang sudah Bante jelaskan hari ini. Ya, dengan demikian semoga umat ya, tidak hanya umat tetapi biku ya, seale, samanera bergaul dengan biku-biku yang baik ya, dengan kualitas-kualitas yang baik. Jika mereka memberikan nasihat ya sesuai dengan dhamma, sesuai dengan winaya, perihal latihan, perihal untuk memperbaiki kualitas kehidupan kalian gitu ya. Nah, kita harus welcome ya, kita harus menerima biku-biku yang seperti ini. Justru kita harus mendukungnya, memberikan penghormatan, kasih tempat duduk, kasih tempat tinggal ya. Justru mengedepankan mereka untuk memberikan ceramah daripada memberikan peluang memberikan ceramah kepada biku-biku yang menyebarkan ketidakbaikan ya, atau mengejarkan dhamma dan winaya yang salah. Ya. Nah, dengan demikian apa yang akan terjadi? Di Saddhamma Patirupaka Sutta, ya, Buddha menjelaskan ke Bante Mahakasapa lagi-lagi bahwa yang meruntuhkan Buddha Sasana itu bukanlah orang-orang di luar, bukan juga karena bencana api, air, dan lain sebagainya, tetapi justru biku, samanera, umat awam, upasaka-upasika yang tidak menghormati Buddha, tidak menghormati Dhamma, Sangha, tidak menghormati latihan, ya, sila samadhipanya, dan juga tidak lagi menghargai yang namanya tingkat-tingkat meditasi yang khususnya mengembangkan konsentrasi yang mendalam. Ya. Nah, zaman sekarang juga sudah banyak ya yang tidak lagi menghargai latihan konsentrasi atau bahkan memandang remeh ya, mengkritik ya orang-orang yang justru berusaha berlatih atau mengajarkan perihal latihan untuk mengembangkan konsentrasi yang mendalam. Ya. Nah, dengan demikian kalau kita tahu ya bahwa kedepannya itu akan terjadi seperti itu, maka kita harus hindari, bukan? Kita justru harus lebih memberikan penghormatan kepada Buddha dengan sangat menghargai bahkan rupa Buddha, perlakuan terhadap rupa Buddha, altar Buddha, ya,
kemudian terhadap dhamma, ya, tidak boleh sembarangan, ya, perihal memperlakukan buku-buku dhamma, kemudian juga terhadap sangga, ya, kita harus penuh penghormatan, saling menghargai, ya, dan juga terhadap latihan dan latihan konsentrasi. Dengan demikian, itu adalah kontribusi kita mendukung kekuatan dan kesehatan Buddha Sasana kita. Ya. Semoga ajaran Buddha yang sejati berlangsung lama. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.